Helikopter Black Hawk, ikon udara yang selama puluhan tahun menjadi andalan militer Amerika Serikat dan sekutunya. Kini, kabar besar datang, PT Dirgantara Indonesia atau PT DI, segera memproduksi dan merakit Black Hawk untuk kebutuhan TNI AD. Apakah ini langkah strategis menuju kemandirian alutsista, atau sekadar perpanjangan tangan industri asing? Mari kita bahas tuntas dalam 15 menit ke depan. Sejak diperkenalkan tahun 1979, Sikorsky U-60 Black Hawk menjadi simbol helikopter serbaguna. Digunakan dalam misi angkut pasukan, evakuasi medis, hingga pertempuran langsung. Ketangguhannya terbukti di banyak medan tempur, dari padang pasir Irak, hutan Afghanistan, hingga operasi PBB di berbagai negara. Black Hawk bukan hanya helikopter, tapi legenda militer dunia. Selama ini, TNI AD mengandalkan helikopter NAS 332 Super Puma dan Mi-17 untuk mobilitas pasukan. Namun, usia pakai yang menua, ditambah kebutuhan operasi di medan sulit seperti Papua dan perbatasan, membuat kebutuhan helikopter angkut modern semakin mendesak. Disinilah Black Hawk masuk sebagai solusi. Helikopter ini lebih lincah, lebih kuat, dan terbukti mampu beroperasi di segala medan. Pada tanggal 23 Agustus tahun 2023, PT DI menandatangani Head of Agreement dengan Sikorsky, anak perusahaan Lockheed Martin. Dalam perjanjian ini, Indonesia berencana membeli hingga 24 unit helikopter Black Hawk varian S-70M. Lebih dari sekadar membeli, PT DI akan dilibatkan dalam perakitan, modifikasi, hingga pemeliharaan. Dengan kata lain, Bandung akan menjadi pusat Black Hawk di Asia Tenggara. Perlu digarisbawahi, PT DI belum memproduksi penuh Black Hawk dari nol. Tapi lewat kerjasama ini, PT DI akan mendapatkan akses untuk melakukan assembly, inspection, ground and flight testing, upgrade system, dan MRO maintenance, repair, overhaul. Ini artinya, Indonesia tidak hanya menjadi pembeli, tetapi juga punya kemandirian dalam menjaga kesiapan armada Black Hawk tanpa harus bergantung total pada luar negeri. Awalnya diumumkan Indonesia memesan 24 unit Black Hawk, namun data terbaru menyebutkan ada 22 unit yang benar-benar dipesan untuk TNI AD. Kontrak efektif diharapkan berjalan pada triwulan ketiga 2024. Jika terrealisasi, ini akan jadi pengadaan helikopter angkut terbesar dalam sejarah TNI AD. Black Hawk bukan sekadar helikopter angkut pasukan. Di Indonesia, perannya bisa jauh lebih luas. Bayangkan sebuah operasi lintas udara, prajurit TNI diterbangkan langsung ke garis depan dengan cepat dan aman. Dalam situasi bencana, Black Hawk mampu mengevakuasi korban gempa, banjir, atau tanah longsor di daerah terpencil yang sulit dijangkau kendaraan darat. Di wilayah perbatasan, terutama Papua, Black Hawk hadir sebagai mata dan telinga TNI, mendukung mobilitas tinggi menghadapi ancaman gerilya. Dan jangan lupakan operasi internasional. Helikopter ini bisa menjadi tulang punggung pasukan Garuda saat bertugas di misi perdamaian PBB. Dengan daya angkut hingga 11 prajurit bersenjata lengkap, kecepatan lebih dari 290 km per jam, serta kemampuan membawa senjata tambahan, Black Hawk benar-benar helikopter yang cocok menjawab tantangan Indonesia, baik di medan perang maupun dalam misi kemanusiaan. Lewat proyek ini, PT DI mendapatkan pengalaman dan teknologi baru. Walau bukan produksi penuh, namun transfer teknologi, kesiapan suku cadang, dan kemampuan MRO akan memperkuat ekosistem industri pertahanan Indonesia. Dan akan segera terrealisasi, Bandung bukan hanya merakit pesawat CN-235, tapi juga Black Hawk yang digunakan negara-negara ASEAN. Namun ada tantangan besar, harga Black Hawk sangat tinggi, diperkirakan mencapai puluhan juta dolar per unit. Apakah anggaran pertahanan kita siap? Selain itu, apakah kerjasama ini hanya akan membuat kita bergantung pada Amerika, atau justru jadi batu loncatan menuju produksi helikopter nasional yang lebih maju? Yang jelas, keputusan melibatkan PT DI dalam proyek Black Hawk adalah langkah penting menuju kemandirian industri pertahanan. Black Hawk akan memperkuat TNI AD, sekaligus memberi peluang emas bagi PT DI untuk naik kelas di level global. Bagaimana menurut kamu? Apakah ini langkah strategis atau sekadar proyek prestise? Lalu, bagaimana menurut kamu?
Apakah keterlibatan PT Dirgantara Indonesia dalam proyek Black Hawk ini benar-benar sebuah langkah strategis menuju kemandirian industri pertahanan, atau hanya sekadar proyek prestise yang akan habis bersama anggaran? Yang jelas, Black Hawk akan memberi kekuatan baru bagi TNI AD, sekaligus membuka jalan bagi PT DI untuk naik level di panggung internasional. Sejarah akan mencatat, apakah ini awal dari kemandirian alutsista, atau sekadar menjadi catatan singkat dalam perjalanan panjang pertahanan Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini, agar kita bisa terus membahas perkembangan dunia militer Indonesia dan internasional. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and